Tuhan sendiri yang membawa orang Israel kembali ke tanahnya. Jadi siapa yang mau ngelawan? Indonesia mau ikut-ikut. Saya sih berharap pemerintah Indonesia kirim TNI perang lawan Israel, jangan cuma ngomong doang, saudara ya. Katanya membela Palestina, membela Palestina. Saya berharap pemerintah Indonesia mengirim TNI-nya untuk perang lawan Israel, saudara. Saya pengen tahu menang mana tuh, saudara ya. Dijajal dong, jangan cuma ngebacot doang. Bela Palestina, bela Palestina. Ya kan? Nah, saya kasih pesan ya, saudara ya. Ya, JPZ N26, quote ya. Saya berharap ya pemerintah Republik Indonesia konsisten membela Palestina dengan mengirim pasukan TNI dan jihad ke Israel untuk berperang lawan Israel ya, dengan ya konsisten dong. Jadi harusnya pemerintah Indonesia kirim TNI-nya, kita jajal aja TNI-nya Indonesia sama IDF menang mana, ya kan? Harusnya dijajal dong, jangan cuma ngoceh doang sama pemerintah Indonesia ini loh. Ah, ini ya, pesan menohok dari Panglima Brigadir Al-Qassam Hamas untuk Indonesia, jihad dan bebaskan Masjidil Al-Aqsa. Emang ada salah apa Masjidil Al-Aqsa? Ada masalah apa mau dibom sama Israel? Tadi ya sudah ada statement kan, nggak mungkin. Ya, lihat, Habib Rizik dan Munarman akan jihad ke Palestina. Kapan perginya, saudara? Ditungguin. Saya tunggu di Haifa ya, Habib Rizik sama Munarman, sama Haikal Hasan. Insya Allah nanti akan berangkat. pulang cuma tinggal celana dalam doang, saudara. Yang diserang, ingat-ingat saudara, selalu ingat-ingat, yang diserang oleh Hamas, ya, adalah wilayahnya di mana mayoritas di situ penduduknya adalah orang Palestina loh, orang Arab Palestina. Sebentar, ini Pak Paul, ya. ada mau nanya Pak, itu saya lihat dari beberapa berita di Suriah itu bandara Aleppo sama Damaskus, bandara internasionalnya diserang sama Israel, jadi landasan pacunya itu nggak berfungsi sekarang ini, mungkin mencegah kiriman senjata dari Iran, apa benar Pak? Itu, wah ini saya baru dengar, nah, wah ini belum nih, saya belum. Mungkin karena begini, kemarin kan orang Syria ngelemparin petasan ke Golan ya kan? Ya betul Pak. Nah terus sama Israel direspon kemarin, sama yang dari Lebanon, ya kan? Nah direspon sama Israel, ya bandaranya mereka di perbatasan ya, mungkin kena gitulah, atau memang sengaja dibidik karena mereka kan bilang mau ini kan, serangan udara kan dari Syria sama dari Lebanon kan, mau turunkan pasukannya. Ya mungkin dihajar dulu, itu sangat logis sekali. Semua jalur-jalur utama, dan supaya logistiknya dari dunia internasional stop, nggak bisa. Kalau bandaranya hancur, ya teorinya kan begitu kan. Sekarang mereka logistiknya gimana? Betul Pak Paul, jadi mencegah kiriman logistik dari Iran maupun pasukan-pasukan, dan supaya masyarakatnya juga terisolasi jadinya gitu. Ya kan, kayak di sekarang misalnya nih, kenapa Hamas tidak menyerang Tel Aviv dan Ben Gurion atau Yerusalem? Karena nggak sanggup. Yang mereka serang selalu wilayahnya mereka sendiri. Yang diserang, ingat-ingat saudara, selalu ingat-ingat, yang diserang oleh Hamas ya adalah wilayahnya di mana mayoritas di situ penduduknya adalah orang Palestina loh, orang Arab Palestina.
Walaupun itu wilayah Israel dan mereka sudah berasimilasi, makanya mereka tetap disebut warga negara Israel. Kenapa Netanyahu, kenapa media-media tidak berkata bahwa korbannya adalah orang Yahudi? Korbannya adalah warga Israel. Ya, korbannya adalah warga Israel. Ingat-ingat itu, saudara. Ya. Nah, karena yang daerah hijau ini yang diserang oleh Hamas, yang di ini ya, jalur Gaza ini adalah orang, mereka tidak merayakan Sabat, makanya joget-joget, ya kan? Nah, nanti kalau Anda lihat, ya, kalau Anda lihat ketika, ya, saya ada bikin video, ya, saudara ya. Ini di Kaisarea, saudara ya. Ini video saya di Kaisarea. Kaisarea ini ada sebagian orang-orang Arab semua. Itu hari Sabat saya datang ke sana ya. Mana nih? Ya di Kaisarea nih. Saudara ya. Ya saudara ya. Saya langsung cut ya. Ini bisa. Nah lihat tuh ya, ini ada cewek sebelah saya itu bukan orang Arab saudara. Bukan orang Yahudi saudara. Ya, dia bukan orang Yahudi. Tetapi orang Arab. Ini hari Sabat soalnya. Lihat ya. Nah, lihat di pantainya nih saudara tuh. Itu banyak orang tuh kan. Itu bukan orang Yahudi tuh. Orang Arab tuh. Itu hari Sabat saya ini ya. Di hari Sabat. Ini hari Sabat. Jadi karena di pantai dan ada di dalam areanya orang Arab. Ya, yang di Kaisarea itu. Gitu saudara ya. Jadi dan mereka berbahasa Arab. Ya, sebagian besar dari mereka malah nggak bisa bahasa Ibrani, saudara. Ya nanti lihat ya, ada lagi nih. Nah ini, saudara, tuh rame banget tuh ya. Lagunya lagu Arab semua itu, saudara di situ. Datang kan? Ini hari Sabat ya. Saya datang ke sana hari Sabat. Nggak apa-apa di situ, saudara. Nah jadi yang di kembali kalau kita balik lagi logisnya ini, yang hijau ini, saudara. Hamas ini yang diserang mereka lagi joget-joget itu ya orang-orang yang mereka sendiri, bukan orang Yahudi. Karena kalau orang Yahudi joget-joget gitu pulangnya disambit sama bapaknya, saudara. Lagi hari Sabat kamu jalan-jalan kemana-mana disambit, nggak boleh pulang. Orang Yahudi takut sekali dengan hari Sabat, saudara ya. Karena ada ayat di dalam Yesaya 58 ayat 11 ini, itu momok bagi mereka, saudara ya. Tidak menghormati hari Sabat, ya. Lihat kalau Anda lihat dalam Yesaya 58 ayat 11. Ayat 13 ayat 11 ya. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku. Oh itu penting saudara ya. Engkau menghormatinya ya. Apabila engkau menghormatinya dan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong. Ini hari Sabat ini penting sekali saudara ya. Anda akan lihat dari mulai ayat 11 ini ya. Tuhan akan menuntun engkau. Ya. Jadi itu penting sekali pengetahuan itu ya. Ini dari Pak Ponto baru nelpon. Luar biasa Pak Tobing ya, luar biasa saudara. Jangan lupa untuk ini ya, kita pemulihan Pak Tobing. Saya sedang mengumpulkan dana untuk pengobatan sampai beliau benar-benar sembuh saudara ya. Dia negara bukannya tidak merawat, beliau merawat, tetapi ya mana cukup sih saudara. Gaji pensiunan mau berapa saudara. Ya kalau Anda yang ingin Pak Tobing kembali, ayo ikut nyawer di rekening Damar Kasih, saudara ya. Anda nyawer ke rekening Damar Kasih dan kodenya 55, saudara ya. Kodenya 55. Mana tadi? Kodenya 55 untuk peduli ini ya, recovery-nya beliau, saudara ya. Supaya kita bisa bersama-sama lagi, Pak Tobing bisa mengajar lagi tempat kita ya dalam segala keterbatasan tentunya ya. Mungkin ya karena sudah ini juga ya, nanti Pak Tobing juga rencana mau kita minta tolong ke Malang, cuman ya memang butuh beberapa fasilitas saudara ya, karena sudah kemarin udah stroke begitu, kita berharap supaya yang di Malang ini tetap bisa kita jadikan desa Pancasila sesuai dengan harapan kita. Ya kita kembali, wah pos nggak ada yang berani ngomong nih sekarang nih, tumben hari ini sepi nih. Mana nih Pak Frans Lisi, mana nih orang-orang kok pada diem semua nih sekarang nih.
Ada informasi lagi Pak Akuma? Ya, Francis silakan. Nah, hari ini jangan sampai lupa Pak Paul untuk dalam negeri. Hari ini peringatan bom Bali 1 Pak. Kita sudah pernah mengalami serangan teroris yang sama kayak di Israel itu gitu. Persis ya saudara, hari ini bom Bali 1 ya. Bom Bali 1 Pak. Yang di Persis ya, di bom. Yang mati siapa saudara? Waktu bom Bali 1 saudara? Bom Bali 1 siapa yang mati saudara? Orang Islam sendiri saudara. Sebagian besar turis Australia Pak. Iya, tapi kan ada orang Islamnya. Ada. Iya kan? Ada orang Islamnya. Nah, Marriott juga sama ya. Betul. Kelihatannya hari ini orang lupa dengan bom Bali 1. Daftar korbannya nih. Pemilihan presiden ini. Daftar korbannya 38 ya. Korbannya 38 orang Indonesia, saudara. Ya kan? Ketika Anda, yaitu inilah teroris tadi, sampai yang Pak Atobing tadi bilang ya, ciri khas teroris. Nanti malam ya kita bahas Hamas ini teroris atau pahlawan. Ya kan? Indonesia kan menganggap Hamas ini pahlawannya kan. Goblok ya. Bahkan pemerintah Indonesia menganggap Hamas ini pahlawan. Dan TV One menganggap Hamas ini pahlawan. Ya, goblok banget ya. Nanti kita lihat ya dengan Ibu Monique Request nanti malam. Korbannya ya Australia 88, tapi korban kedua ya separuhnya Australia, Indonesia saudara. Indonesia Pak. Korbannya orang Indonesia sendiri, sama Hamas. Korbannya siapa Hamas? Orang mereka sendiri saudara. Orang Arab. Kan kurang ajar. Korbannya mereka sendiri. Serem ya saudara ya. Ya, jadi hari ini orang lupa bahwa kita juga pernah mengalami ya apa namanya kesedihan yang luar biasa akibat serangan teroris seperti yang di itu ya batasan Gaza itu ya. Ini pada waktu bom Bali 1 inilah korban serangan teroris paling besar Pak dalam sejarah Indonesia. 300 orang lebih ya kalau tidak salah waktu itu. Ya. 200 Bali 1 Pak. 203 sampai 209. Ya. Belum yang luka Pak. Nah, oh iya, yang luka permanen, kasihan. Yang luka permanen yang cacat. Habis itu bom Marriott lagi kan susulannya kan? Ya. Nah ini kita mau bilang apa saudara yang dilakukan nih? Ada Ellen silakan. Oh tadi Pak Frans dulu, Pak Frans silakan Pak Frans. Pak Frans terus Ellen ya. Lanjut aja Pak. Ya Ellen, Bu Ellen silakan. Bu Ellen. Iya, Pastor. Shalom. Shalom. Pastor, sebelum pengobatan lebih jauh, kenapa enggak Pak Tobing itu ikut Zoom? Ada praktisi kesehatan di dokter medsos, Pastor. Mumpung stroke-nya baru 1 bulan, masih lebih baik, lebih cepat ditangani, Pastor. Pak Tobing sudah akses langsung ke dokter Andrihat sama ke dokter-dokter kita. Oh, oke. Terus itu di YouTube ada yang tanya, Pastor, nomor rekening untuk donasi ke Pak Tobing? Itu ada ke Damarkasi ya. Masuk ke Damarkasi, kodenya 55 ya. Nanti kita akan kasih kode 55 ya. Jangan lupa ya, karena itu kita lewat Damarkasi, karena Damarkasi ini nanti yang bekerja sama dengan Pak Tobing. Kita akan bekerja sama dengan dengan Damarkasi, dengan Pak Tobing untuk yang proyek kita Malang, saudara, yang belum selesai itu ya, untuk menjadikan desa Pancasila sesuai dengan harapan kita. Dulu kan kita sudah kumpulkan sumbangan 120 juta, yang 100 juta untuk belikan alat-alat pertanian, yang 20 juta untuk operasionalnya mereka. Kita kirimkan ya. Nah itu, cuman Pak Tobingnya harus sembuh dulu masalahnya. Kemarin saya ada usulkan, Penatua langsung komplain, jangan macam-macam Pak Tobing biar sembuh dulu katanya. Nah ya udah kita ya obatin dong kalau mau sembuh. 3 tahun sama kita, ya kita mesti ini dong ya. Ini bukan permintaan Pak Tobing ya, ini inisiatif saya. Dulu kan kita di awal udah bikin yang pertama, kloter pertama kita udah kirimkan 4 juta rupiah untuk Pak Tobing, ya tapi itu hanya ya kita nggak tahu separah apa, ya ternyata ya harus berobat jalan, habisnya kurang lebih nanti antara 50 sampai 100 juta saudara ya, kurang lebih, karena kita
Kita kemarin buat Agustan aja kita kumpulin, buat Pak Yusuf Manubulu kita kumpulin, masa buat guru Pancasila kita nggak kumpulin, saudara ya. Ingat, kita tidak boleh melupakan teman, walaupun Pak Tobing sudah nggak di Galarua lagi, tetapi kan Pak Tobing masih ada di sini, masih mengajar, ya. Jadi, dan Pak Tobing pernah lama bersama dengan kita, jadi saya berharap saudara-saudara tetap jangan kacang lupa kulit. Ya. Dan Pak Tobing ini dulu yang membawa Ibu Koni, Pak Ponto, masuk ke channel kita ya, Budiman Sujatmiko, siapa lagi tuh, ya, yang membawa orang-orang top ini masuk ke channel kita. Ya, jadi kita tetap harus mengingat ya bagaimana peranan beliau juga dalam ini ya, dalam komunitas kita ya, saudara ya. Oke, apalagi Bu Ellen, ada lagi? Itu Pastor. Ada di layar itu ya, ada di layar YouTube saya ya, peduli Pak Tobing ya. Itu Pastor, yang tadi Pastor jelasin tentang saya itu, kan mereka latihannya ada combat diving ya, di limbah beracun ya. Itu Iya. apakah mereka latihan-latihan itu setelah direkrut menjadi anggota, atau syarat untuk menjadi anggota harus lulus itu dulu gitu? Sekedar pengetahuan aja Pastor. Iya, jadi mereka masuk dulu ke dalam IDF. Mereka sudah dalam di Hagana itu. Biasanya si saya ini kan di bawah Hagana. Nah, kalau sudah mereka di dalam Hagana ini udah yang kayak pasukan Garuda atau pasukan Raja Wali. Kalau di Indonesia pasukan Raja Wali, bukan pasukan Garuda kan pasukan perdamaian. Pasukan Raja Wali. Pasukan Raja Wali kan pasukan elit, saudara ya. Nah, kalau sudah mereka dalam itu, lalu dia baru boleh daftar ke Sayetet. Soalnya kalau daftar Sayetet itu satu, mereka sudah kontrak mati. Bukan artinya kalau di tentara Indonesia juga sama ya, kalau masuk Kopassus sudah siap mati. Kalau cuma tentara biasa tetap ada pertimbangan HAM apa segala macam ya, perlindungan buat tentara, kesehatan. Kalau Sayetet udah nggak peduli, kamu masuk ke tempat radiasi, masuk tempat radiasi, masuk tempat nuklir, ya nuklir suruh pegang uranium dibawa lari. Nah itu tugasnya saya kontrak mati, makanya latihannya latihan khusus. Kemarin kan Pastor itu Pak siapa bilang itu bahwa Mossad di atasnya CIA, berarti Sayetet ini di atasnya Mossad ya Pastor ya? Oh Sayetet bukan. Mossad ini kan intelijen, badan intelijen. Kalau Sayetet ini adalah Kopassus. Oh ya, saya. Seperti Indonesia punya BIN sama punya Kopassus. Ya kan? Indonesia kan punya BIN dan Indonesia punya Kopassus. Oke, Pastor. Terima kasih. Sebentar ya. Saudara ini mungkin ini ya, saya kasih ini ya sebelum kita akhiri saudara ya. Penting ini ya, penting. Ini dulu pernah kita bahas ini saudara ya. Dulu pernah kita bahas nah ini lihat ya. Aliyah itu orang Yahudi kembali ya. Orang Yahudi kembali. Saudara, periode Bait Suci kedua ya. Orang-orang Yahudi itu banyak kembali dari zaman Babilonia, ya di tahun 516, zamannya Raja Kores ya, kalau Anda baca di dalam Tawarik, Raja Kores itu menyerukan supaya orang-orang Israel bisa kembali dengan biaya dari Raja Kores. Ya, itu ada catatannya, semua ada catatannya di Alkitab, dan juga ada di catatan arkeologinya, saudara. Dan kalau Anda di Jerman, itu ada arkeologinya di Museum Insel Berlin. Ya, sudah digali dari Mesopotamia itu ya, orang Yahudi kembali. Jadi bukan hanya katanya Alkitab saja, karena kitab itu, Alkitab Kristen itu ditulis ya berdasarkan sejarah, lalu disucikan. Ya, Alkitab itu adalah sebuah kitab sejarah bagi orang Yahudi, saudara. Nah, paralelnya, maka ada di stela, di tablet, ada di scroll, ada di manuskrip-manuskripnya orang-orang Babilonia maupun orang-orang Persia, saudara. Ada semua. Aliyah
Yang pertama adalah ketika orang Yahudi terbuang, diasingkan 70 tahun di Babilonia lalu kembali. Ya, tuh. Lalu zamannya Herodes juga, ya, zamannya Yesus itu ya, banyak aliyah. Nah, kemudian tahun 200 kemudian orang Yerusalem kan dihancurkan tahun 135. Nah, sebentar ya. Mungkin lihatnya ini aja kali ya. Nah, ini ya saudara ya. Ada aniaya upaya genosida ya, lihat. Ditindas dari Mesir 1846 ya, zamannya anak-anaknya Yusuf. Yusuf kan pergi ke Mesir ya kan, 1846 sampai 1446, kira-kira 420 tahun mereka tinggal di Mesir, saudara ya, sampai 1446, 400 tahun, yang 400 tahun mereka tinggal di Mesir, terus dijadikan budak di sana, ya. Lalu mereka keluar, ya, tahun 1406, Exodus kan. Ya, lalu Exodus. Dan mereka masuk ke tanah Kanaan tahun 1366 ya, BC. Ya, mereka masuk ke Kanaan. Loh, mereka merebut dari orang Filistin? Enggak, saudara. Mereka sudah bayar. Abraham, Ishak itu sudah beli tanah dari orang Filistin, saudara. Ya, sudah dibeli tanah itu. Ya, beli, bayar pakai uang, ya. Abraham, Sarah dikuburkan ya, Sarah mati. Oh ini, Sarah dikuburkan. Nah, selesai ya, Sarah dikuburkan. Ini ya. Yang telah dibeli ya. Nah, Abraham mencapai 175 tahun, meninggal, mati pada waktu meninggalnya, dikumpulkan dengan kaum leluhurnya, anak-anaknya Ishak, Ismail menguburkan dia di Gua Makmela di padang Efron bin Sihon orang Het itu, padang yang letaknya di sebelah timur Mamre yang telah diberi Abraham dari Bani Het, ya. Sudah ya. Nah, lihat kalau kita lihat sebelumnya ya. Sarah mati. Ya. Sarah mati, kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, di Hebron, di tanah Kanaan. Ya. Sesudah itu Abraham bangkit meninggalkan istrinya yang mati itu lalu berkata kepada Bani Het, aku nih orang asing, ya pendatang. Jadi itu bukan orang Filistin ya, tapi orang Het, karena di tanah Kanaan itu ada orang Filistin, ada orang Kanaan, orang Het, orang Gibeon, orang macam-macam. Nah, Abraham membeli tanah itu dari orang Het, ya. Aku ini orang asing pendatang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik padaku, tanah kamu, supaya kiranya aku dapat mengantar dan menguburkan istriku. Bani Het menjawab, dengarkanlah kami, tuanku ini seorang raja agung di tengah kami. Coba bayangin ya, kuburkanlah istrimu yang mati itu dalam kuburan kami yang terpilih. Tidak akan ada seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu, menguburkan istrimu yang mati. Ya, nah, lihat ya. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, bukan orang Filistin ya, nanti ya saya ralat ya. Saya berkata pada mereka, jika kamu setuju bahwa aku menguburkan istriku yang mati itu, maka dengarkanlah aku dan tolong minta doakan dengan sangat, ya, dan tolonglah mintakan dengan sangat kepada Efron dan Sohar supaya ia memberikan kepadaku Gua Makpela miliknya itu, terletak di ujung ladangnya, baiklah diberikan kepadaku dengan harga penuh untuk menjadi kuburan milikku di tengah-tengah kamu. Ya. Ya, jadi dibayar. Akhirnya singkat cerita, ya, tuanku dengarkanlah sebidang tanah dengan harga 400 sikal perak. Apa artinya itu bagimu? Sudah dibeli. Dan kalau Anda melihat, ya, Ishak juga sama, saudara ya. Dia menjadi kaya dan menjadi berpengaruh di wilayah itu, saudara. Jadi seluruh wilayah itu, sebagian besar wilayah itu sudah menjadi milik Abraham dan Ishak, saudara, dibeli.
Salah satu contoh pembeliannya ini, saudara ya. Dibeli, saudara. Jadi kalau misalnya kejadian ini, Exodus mereka mengepung, ya, mengepung Yeriko, itu tanahnya mereka, saudara. Ya, mereka sudah bayar, mereka sudah beli. Ya, kemudian jadilah negara. Lalu kemudian perang lawan Syria. 10 suku Israel hilang, lalu orang ya kembali. Ya, Aliyah pertama. Ya kan? Karena Yerusalemnya kan diruntuhkan 586 tadi kan. Nah, ini kan 70 tahun kemudian oleh Kores, ya. Lihat, lalu ya zamannya Haman, orang Amalek, ya, Hamas, ya, Hamas ini orang Amalek ini, Hamas ini kan, ya kan, yang tinggalnya di daerah pegunungan Peta Yordania kan, si Khaled Masyal itu kan orang Hamas itu, saudara, orang-orang Haman ya itu kan, ya di bawah Xerxes 1 dia suruh genosid, saudara. Hamas ini grupnya ini ya, orang-orang Amalek ini ya, Haman ini. Dia minta supaya dimusnahkan itu ya, orang-orang Yahudi. Mati semua katanya si Khaled Masyal itu ya. Bunuhlah Yahudi, ya kan. Yerusalem. Tapi gagal ya, saudara ya. Malah akhirnya si Haman yang dibunuh ya. Malah Haman yang ada diganti ini di dalam Esther 9, di dalam kitab Esther. Lalu Yerusalem diruntuhkan tahun 70 AD. Terus dilarang masuk. Ini pemberontakan Bar Kokhba ya, 132-135 Bar Kokhba. Ya kan? Nah, sebelumnya di sini ada ya, ada yang saya lewatkan adalah pemberian nama Palestina. Pemberian nama Palestina ini oleh Roma, saudara, tahun 200. Tahunnya berapa persisnya? Nanti cari ya. Tahun 200, saudara. Lalu ya pernah diusir dari Medina dan dari Yaman oleh, kalau katanya Muhammad ya, kan Al-Quran sendiri yang mengakui ya, diusir dari Medina kan, orang-orang Yahudi ini kan, sama si Muhammad kan, bukan 620 ya, tahun berapa? Ya sekitar 620 ya. Kalau Al-Quran itu benar, pengakuan Muhammad sendiri kan, orang Yahudi diusir kan, disuruh bayar. Padahal Muhammad itu kan kayak orang-orang Irak yang lari ke sini, orang-orang Syria yang lari ke Belanda minta perlindungan, yang lari ke Inggris minta perlindungan, lari ke Perancis. Lalu mereka ngusir orang Perancisnya kan, lalu mereka mau ngusir orang Belandanya kan, mau ngusir orang Jermannya, mau ngusir orang Inggrisnya kan. Muhammad ini kan dulu pelarian, saudara kan, pelarian dia. Pelarian yang pertama ke Ethiopia, ke kerajaan Kristen Ethiopia. Pelarian kedua ke Madinah, ya kan? 2 kali kabur Muhammad mau dibunuh sama orang Quraisy terbirit-birit. Iya kan? Jangan ngomong saya salah. Bantah saya dengan logika yang benar. Muhammad memang kabur, pertama ke Ethiopia, kedua ke Madinah. Setelah di Madinah dia jadi perampok, duitnya banyak, orang Yahudi diajar pagar makan tanaman ini, saudara. Lalu ya orang Yahudinya diusir dari Madinah dan dari Yaman, saudara. Ya tahun 620 oleh Islam, ya kan? Ada tertulis kan dalam Al-Quranmu kan, perang itu hijrah itu kan, dalam hadismu kan, terus dipersekusi oleh Islam, ya Ottoman dan Crusaders, ya lalu di Inggris diusir dari Inggris, ya kan tahun 1200, dari Prancis, dari Spanyol, Inkuisisi, genosida Jerman, terus diusir dari negara-negara Arab, ya mereka harus kembali kemana? Ya Aliyah, ke tanahnya mereka yang mereka sudah bayar. Nah, saudara, ceritanya ya begini, saudara. Kalau Anda melihat ya. Tahun 200 sampai 500 ya, ada perang Amora, banyak orang Yahudi Babylon yang berimigrasi ke Yerusalem, ke tanah Israel. Ya, mereka mulai menduduki sana tahun 200-500. Walaupun tidak boleh masuk Yerusalem, mereka mulai masuk satu-satu ya. Makanya ada situs-situs Yahudi di sana, saudara. Abad 10 sampai 11 ada para pemimpin komunitas Yahudi Karaite yang sebagian besar di bawah kekuasaan Persia mendesak mengikutnya untuk menetap di Eretz Israel. Kaum Karaite mendirikan tempat tinggal mereka di Yerusalem, sudah boleh masuk ya, di lembah Kidron. Ya, ada banyak bukti ziarah ke Yerusalem oleh orang Yahudi dari berbagai negara. Ini ceritanya ya di zaman perang salib, saudara ya. Nah, lalu
diusir mereka tadi ya, yang sini nggak disebutkan, ini kan saya cerita aliyahnya, lalu diusir. Yang abad 10-11 ini yang termasuk datang itu adalah Ramban Nahmanides, dia dari Spanyol, dia kembali ke situ aliyah ya. Makanya di situ ada kuburannya Ramban, ada makamnya Ramban itu ya. Tahun 1200 sampai 1800 ya, jumlah orang Yahudi bermigrasi tanah Israel meningkat secara signifikan antara abad ke-13-19. Terutama karena penurunan status orang Yahudi secara umum di seluruh Eropa. Jadi sebenarnya dari mulai abad ke-13 sampai 19 ini sudah mulai aliyah, saudara. Pengusiran orang Yahudi dari Inggris, Prancis, Austria, Spanyol, ya dekret Alhambra ya, dipandang oleh banyak orang sebagai tanda mendekati penebusan, berkontribusi besar kepada semangat mesianik. Sejarah sionik ya, bergelombang aliyah yang berbeda dimulai dengan kedatangan Biluim dari Rusia 1882 ya, dikategorikan berdasarkan tanggal negara asal para imigran. Jadi semua dicatatin semua ya, di sensus ya. Nah, lihat ya, di terakhir ya, zaman kejatuhan Ottoman Palestina ya. Nah, karena kan daerah Ottoman itu kan Palestina itu sebetulnya di wilayah dikuasai oleh Ottoman, tapi Ottoman tidak berani Rusia tahun 1881 sampai 1910 menyebabkan gelombang besar emigrasi karena hanya sebagian kecil orang Yahudi Eropa Timur yang mengadopsi Sionisme. Antara tahun 1881 19 hanya 30 sampai 40 ribu imigran yang pergi ke Palestina Uthmaniyah ya. Jadi sudah ada, saudara ya, ada 300 ribu ya. Ada 340 ribu sampai 300 ribu sudah ada orang Yahudi di situ. Tapi namanya bukan negara Palestina, itu namanya Ottoman Palestina karena wilayahnya Ottoman. Ya kan? Lihat, aliyah pertama 1882 1903. Ada 35 orang Yahudi ya, berimigrasi ke Palestina Ottoman bergabung dengan populasi Yahudi ya, yang jumlahnya sudah banyak ya di situ ya. Orang Yahudi yang bermigrasi tiba dalam kelompok yang telah dikumpulkan, direkrut kebanyakan di wilayah Rumania dan Rusia tahun 1880. Aliyah kedua 1904 sampai 1914. Ya, ada 35 sampai 40 ribu orang Yahudi bermigrasi ke Palestina Ottoman. Sebagian besar dari Kekaisaran Rusia, ya khususnya dari Palestina settlement Eropa Timur, orang Yahudi dari negara Eropa Timur, Rumania, Bulgaria, imigrasi Yahudi dari Eropa Timur, sebagian besar disebabkan karena pogrom dan pecahnya antisemitisme di sana. Orang Yahudi pegunungan Kaukasus dan orang Yahudi dari negara lain, Yaman, Iran, Argentina juga tiba saat itu. Ya, aliyah itu udah mulai banyak di situ sudah ya, sebelum tahun 48. Nah, Palestina, Britania, nah itu wilayahnya. Ya, 1923 40 ribu orang Yahudi terutama dari Eropa Timur tiba setelah Perang Dunia Pertama, pendudukan Inggris Palestina, dan pembentukan mandat Inggris menciptakan kondisi untuk pelaksanaan janji-janji yang terkandung dalam Deklarasi Balfour 1917. Banyak dari imigran ya Yahudi adalah perintis yang didorong secara ideologis. Nah, di sini ya mulai dari aliyah pertama ketiga ini, Rothschild itu mulai ya dibeliin semua tanah, mulai dari aliyah pertama, kedua, ketiga. Keluarga Rothschild ini kan sudah ratusan tahun. Dia kan dulu dari Jerman. Rothschild, tameng merah ya, perisai merah. Roth itu bahasa Jerman dari Stuttgart. Ini orang di Stuttgart, saudara ya, si Rothschild ini ya. Nah, dia ini, sebentar, ini jam berapa nih? Kita mau ada kelas ya, ada jam 1 ini. Masih ada Dr. Mesos ya, ingatkan ya. Saudara, lalu ya, terbuka Hagana ini militer ya, cikal bakal pasukan pertahanan Israel. Ya, mereka masuk aliyah ketiga ya, 1919 sampai 1948, saudara. Dimulai dari 1919 sampai 1923. Aliyah keempat 1924 sampai 1929. Ya, ada 82 ribu orang Yahudi. Jadi tahun 29 sudah ada 82 orang lagi datang lagi. Berarti sudah ratusan ribu di sana, saudara ya. Aliyah kelima datang lagi, saudara, 250 ribu imigran. Ya, 1929, 1939, bukan 1948. Sebelum 1948 sudah ada. Dari mana orang-orang ini datang, saudara? Dari mana? Tinggal di mana? Mereka beli tanahnya, saudara, dari orang Palestina. Beneran beli. Mereka bayar tanahnya. Orang Palestinanya dijual, kasih duit yang banyak, ya mau, saudara. Duitnya dari mana orang Yahudi, Pak? Ya dari itu, ada bandarnya si Rothschild ini, saudara. Ya.
Orang-orang ini beli, nggak mungkin datang, ya pasti udah geger dulu kalau berang-berang mau ngerampok-ngerampok. Belum geger zaman itu, nggak ada, saudara. Ya, nah jadi ada 250.000, ada 174.000, dan ada berapa tuh? Populasi Yahudi mencapai 450.000 pada tahun 1940, saudara. Sudah 450.000 orang Yahudi tahun 40. Kebanyak, saudara ya. Nah, Aliyah bet ilegal Aliyah ya. Ini yang kemudian gegeran sama Inggris ya. Kapalnya ditabrak, saudara ya. Pemerintah Inggris membatasi imigrasi Yahudi wajib Palestina dengan kuota. Setelah kebangkitan Nasisme berkuasa di Jerman, imigrasi ilegal wajib Palestina. Imigrasi ilegal dengan Aliyah bet atau imigrasi sekunder atau apalah. Diorganisir oleh Mossad, Le Aliyah-Bet, serta Irgun. Ingat, saudara, ya tadi di sini sudah ada Haganah ya. Sudah ada Haganah ya zaman itu ya. Tahun berapa ini? 1923 ya. Sudah tahun 1919 sampai 1923 sudah ada Haganah, saudara. Haganah tadi adalah induknya IDF, ya sekarang jadi pasukan khusus, lalu jadi induknya Sayetet ya. Terus lihat Aliyah-Bet ini yang kemudian ini ya jadi gegeran. Nah, lalu di situ ya imigrasi dilakukan terutama melalui laut ya, jalan jumlah kecil melalui darat, melalui Irak, Suriah, selama Perang Dunia II dan tahun-tahun berikutnya sehingga kemerdekaan. Aliyah-Bet menjadi bentuk utama imigrasi Yahudi ke Palestina wajib. Setelah Perang Berihah ya, melarikan diri sebuah organisasi mantan partisan pejuang ghetto. Ya, ini ada di mana? Ghetto ini di Polandia, saudara ya. Ini kebetulan saya belajar ini juga ya. Bertanggung jawab atas penyelundupan Yahudi dari Eropa Timur melalui Polandia. Ya, tahun 1946 Polandia adalah satu-satunya negara blok timur yang mengizinkan aliyah Yahudi gratis untuk mengamalkan Palestina tanpa visa atau izin keluar. Sebaliknya Stalin secara paksa membawa orang Yahudi Soviet kembali ke Uni Soviet seperti yang disepakati Sekutu selama konferensi Yalta. Ya, lihat. Lebih dari 4.500 orang selamat meninggalkan pelabuhan Prancis Sète di atas kapal Presiden Warfield yang berganti nama menjadi Exodus. Inggris mengembalikan mereka dari Prancis ya ke Prancis dari Haifa. Kapalnya ditabrak, saudara ya, sama Inggris. Kapalnya ditabrak, saudara ya, sama Inggris. Lalu ditarik, diseret kembali ke Prancis, saudara ya, sama Inggris. Ya, untuk mengekang imigrasi ilegal. Karena apa? Karena saat itu adalah wilayah otorita di Britain Palestina. Apakah negara Palestina? Bukan, nggak ada negara Palestina. Ya. Lalu kemudian ada 110.000 lagi ya orang Yahudi, jadi udah 500.000 lebih, saudara, udah hampir 600.000 tuh. Nah, kemudian mulai 1948-60, saudara ya. Waduh, dalam 3,5 tahun populasi Yahudi Israel berjumlah 650.000. Ya, ada pendirian negara lebih dari 2 kali lipat dengan masuknya 688, berarti sudah 1 juta lebih, saudara ya. Tahun 1949 jumlah imigran Yahudi terbesar satu tahun 250.000 ya tiba di Israel. Periode imigrasi ini sering disebut dengan Kibbutz Galuyot. Ya, ngeri ya. Nah, itu saudara, itu faktanya. Lihat nih jumlah populasi aliyah ya. Anda boleh capture semua ya. Ya dari tahun ke tahun ya. Lihat 1948 ya ada 3.800, 49 ada 12.000, 1950 ya ada 5.000. Oh ini ya, tambahin ini ya, sorry ya. Ada ini ya. Jadi lihat tanggalnya ini ya. 48 totalnya ada 100.000, 49 ada 243.000, 1950 ada 169.000, 1951 kelihatan nggak? Oh, nggak kelihatan, sorry saudara. Saya tutup dulu ya, punya Pak Tobing ya. Lihat ya, saya ulangi ya, saya ulangi. Ya, total langsung ya, ini kan all country ya. Dari mana saja ini? Dari Eastern Europe, Other Europe,
Asia, dari Afrika, ya, dari yang tidak ketahui. Lihat 1948 jumlahnya ada 100.000, 1949 ada 243.000, 1950 ada 169, 51 ada 123. Lihat ya, terakhir ya. Nah, biar ini ya, biar kelihatan tuh terakhir. Ya, ada banyak sekali tuh. Ya, itu aliyah. Ya. Jadi ada datanya semua, saudara. Sebelum tahun 1998 sudah ada, dan mereka sudah beli. Ya, ada sekitar sebelum tahun 48 ini, sebelum tahun 48 ini kan ini, saudara ya. Tadi, sebelum tahun 48 saja sudah ada sekitar 500 atau sampai 600 ribu orang Yahudi di sana. Apakah mereka perang? Enggak, mereka beli itu tanahnya, saudara. Beli mereka dari orang-orang yang siapapun, orang Arab, orang mana, orang Kuwait, ada orang Lebanon, ada yang tinggal di situ. Beli. Duitnya dari mana? Dari Rothschild. Bandarnya, seluruh wilayah Israel itu, uang tanahnya Rothschild, saudara. Ya. Rothschild, ya, Rothschild. Bacanya apa tuh? Rothschild apa Rothschild? Nah, kalau bahasa Jerman ya Rothschild. Rothschild, kalau orang Amerika bilang Rothschild ya. Di Rothschild, tameng merah namanya, tameng merah ya Rothschild. Orang Yahudi yang tinggal di Stuttgart tapi udah pindah ke Amerika. Itu yang terjadi, saudara. Lihat. Ya, Israel, ya. Dulu ya gitu garing, saudara. Sekarang wah ya hebat, saudara ya. Itu yang ya, itu Israel, saudara ya. Jauh, saudara ya. Ya. Dulu ya, sebelum tahun 1948, Israel itu gersang. Makanya sama Crusader ditinggal. Apakah Ottoman menang lawan Crusader? Enggak menang, saudara. Ditinggal sama Crusaders. Ya, ditinggal. Kenapa? Karena rugi. Ongkosnya banyak, rugi, saudara. Ya. Tuh. Ya. Elat Israel, ya. Nah, ini ya. Tuhan sendiri yang membawa orang Israel kembali ke tanahnya. Jadi siapa yang mau ngelawan? Indonesia mau ikut-ikut. Saya sih berharap pemerintah Indonesia kirim TNI perang lawan Israel, jangan cuma ngomong doang, saudara ya. Katanya membela Palestina. Saya berharap pemerintah Indonesia mengirim TNI-nya untuk perang lawan Israel, saudara. Saya pengen tahu menang mana tuh, saudara ya. Dijajal dong, jangan cuma ngebacot doang. Bela Palestina. Ya kan? Nah, saya kasih pesan ya, saudara ya. Ya, JPZ N26 quote ya. Saya berharap ya pemerintah Republik Indonesia konsisten membela Palestina dengan mengirim pasukan TNI dan jihad ke Israel untuk berperang lawan Israel, ya, dengan ya konsisten dong. Oh tadi berarti ini sekarang nonton 1.700, ini hari Jumat, oh, lagi Jumatan ya, saudara ya, di sana ya. Apalagi apa nih, saudara?
Oh, sudah nggak Jumatan ya, jam 3 ya. Belum pulang kerja Pak Paul. Pulang kerja ya. Belum, lagi di jalan semua. Lagi di jalan semua ya. Tadi lagi nonton semua nih. Leani, terima kasih. 1.700. Saya juga taunya karena Pak Paul tiba-tiba tadi WA saya, makanya saya masuk. Kalau enggak, saya juga nggak tahu ada siaran hari ini jam segini. Jadi harusnya pemerintah Indonesia kirim TNI-nya, kita jajal aja TNI-nya Indonesia sama IDF menang mana, ya kan? Lalu jadi jajal dong, jangan cuma ngoceh doang sama pemerintah Indonesia ini loh. Ini ya, pesan menohok dari Panglima Brigadir Al-Qassam Hamas untuk Indonesia, jihad dan bebaskan Masjidil Al-Aqsa. Emang ada salah apa Masjidil Al-Aqsa? Ada masalah apa mau dibom sama Israel? Tadi ya sudah ada statement, kan nggak mungkin. Ya, lihat, Habib Rizik dan Munarman akan jihad ke Palestina. Kapan perginya, saudara? Ditungguin. Saya tunggu di Haifa ya, Habib Rizik sama Munarman, sama Haikal Hasan. Insya Allah nanti akan berangkat. pulang cuma tinggal celana dalam doang, saudara. Aduh. Oke ya, ini habis ini kita mau dokter medsos soalnya. Luar biasa saudara ya. Tadi ada tulisan dari sedikit, tambahan dari Pak Toping juga bagus ya. Paul, nambah sedikit bisa? Ya, boleh. Jadi gini Pak Paul, kalau yang sekarang ini, orang kan sekarang kan secara diplomasi kan Israel kelihatannya di atas angin ini, karena Hamas itu melakukan pembunuhan terhadap bayi-bayi dengan memenggal kepala dan kemudian memperkosa wanita, menculik dan menjadikannya sandera. Jadi dukungan terhadap Hamas ini dari dunia internasional ini semakin berkurang. Nah, kelihatannya upaya-upaya para pembela Hamas ini akan membuat demo besar-besaran di seluruh negara-negara Barat dan Eropa di mana banyak imigran dengan alasan humanitarian, Pak. Jeda humanitarian, dalam arti ada gencatan senjata untuk bantuan kemanusiaan. Nah, ini negara-negara Barat jangan cepat terpengaruh dengan ini cipta kondisi yang dibuat seperti ini Pak Paul gitu. Jadi sebenarnya mereka memberikan angin kepada Hamas untuk mencari jalan untuk melepaskan diri atau seperti apalah gitu, atau memberikan tekanan dengan dasar bahwa banyak korban sipil di kalangan bangsa Palestina. Tetapi yang saya lihat kok dari sisi sana kok nggak pernah ada yang komentar tentang bayi yang dipenggal ya, atau wanita yang diperkosa, media-medianya mereka gitu. Itu yang agak aneh menurut saya Pak Paul. Jadi ya Barat tapi jangan sampai. apakah ada dari media Indonesia yang cerita bahwa Israel Sayetet membebaskan 250 sandera dari Hamas? Pak Hamas sudah kobol-kobol. Sudah ada? Belum ada kan? Nanti mungkin baru besok kali setelah saya ngomong ini. Barusan ada muncul. Barusan, iya kan? Setelah saya ngomong baru mereka ngoceh ya kan? Ya, jadi karena channelnya Pak Paul ini, jadi mau tidak mau mereka koreksi diri. Jadi nggak akan bisa menyebarkan hoax sesuka hatinya lagi Pak, karena pasti akan ada pengimbang dari teman-teman yang tinggal di luar diaspora ini. Itu Pak Paul. Oke, terima kasih. Oke, silakan Pak Paul ditutup. Ya, nah nih satu lagi ya, saya ulangi lagi ya videonya tadi ya, supaya semua sadar ya betapa gobloknya dia. Calls for the evacuation of all civilians of Gaza City from their homes southwards for their own safety and protection. Nanti dulu, jangan cepat-cepat bro. Ya. Mana tadi? Ya, mana tadi? Nah, itu ya. Hamas terrorist organization wage war against the state of Israel and Gaza City is an area where military operation take place. This evacuation is for your own safety. You will able to return to Gaza City only when another announcement permitting is made. Do not approach the area. The Hamas terrorists are hiding in Gaza City inside the tunnel. Civilian of Gaza City evacuate south for your own safety. Ini kasih tahu ya, ini ya. Ini mau dihabisin, ini saudara, mau diratain tanah habis-habisan ini saudara ya. Saya harap jangan di cancel ini ya. Ya, kamu bertahan dengan Israel, kamu bersama dengan Israel atau kamu sama teroris. Ya, saudara ya. Nah, kita lihat lagi videonya lagi ya. Kita lihat kembali videonya ya.
Wah, mereka udah rasanya paling hebat sendiri ya saudara ya. Lawan rakyat jelata ya jagoan mereka ya saudara ya. Lawan rakyat jelata udah rasanya paling hebat sendiri saudara ya. Lawan rakyat jelata saudara ya. Nah, sekarang dibalas tuh. Hello Ribbon! תחצו, תחפה עלינו החוצים. יש? תן אש. Dibalas saudara ya sama Sayetet. Sayetet loh, namanya Sayetet ini ya, cuman תן אש. שים עליו אקדח. אני איתו. תגידו שמע ישראל! עוד צה"ל! שייטת! שערו בבונקר! Sayetet, habis kau Hamas. Oke, ini Pak Mulia, boleh tutup dalam doa Pak Mulia? Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.